Nama saya Jihanita Madewi sebagai moderator dari kelompok 8. Di sini kami akan membahas mengenai anak berbakat atau anak jenius. Nah, sebelum masuk pembahasan, perkenankan saya untuk memperkenalkan anggota saya, yaitu ada Khairia sebagai pemakalah 1. Selanjutnya ada Nanda Yulia Fitri sebagai pemakalah 2. Dan selanjutnya ada saya sendiri, yaitu Jihanita Madewi sebagai moderator dan pemakalah ketiga. Oke, untuk mempersingkat waktu, saya persilakan kepada Khairia sebagai pemakalah 1 untuk mempresentasikan hasil diskusi kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Khairia sebagai pemakalah pertama akan membacakan sedikit materi yang dibahas oleh kelompok kami, yaitu anak berbakat atau jenius. Pengertian anak berbakat. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, kata cerdas memiliki arti sempurna, perkembangan akan budinya atau untuk berpikir, mengerti, atau memahami sesuatu. Dan bakat adalah dasar kepandaian, sifat, dan pembawaan yang dibawa dari sejak lahir. Sedangkan menurut Siti Yumnah di dalam jurnalnya tahun 2016 halaman 24, bakat dapat disamakan dengan cerdas. Bakat juga memiliki makna yang sama dengan kemampuan. Bakat adalah suatu kondisi pada seseorang yang memungkinkan dengan suatu latihan khusus mencapai suatu kecakapan, pengetahuan, keterampilan khusus. Anak berbakat merupakan suatu interaksi di antara 3 sifat dasar manusia yang menyatu. Ikatan tersebut terdiri dari kemampuan umum dengan tingkatan yang di atas kemampuan rata-rata, komitmen yang tinggi terhadap tugas, dan kreativitas yang tinggi. Adapun ciri-ciri anak berbakat ialah yang pertama, memiliki pengamatan yang siaga dan cermat. Sejak masih bayi, anak berbakat tampak sangat memperhatikan apa yang berlangsung dalam lingkungannya. Yang kedua, memiliki kemampuan daya ingat yang baik dalam mempelajari ilmu pengetahuan dan penguasaan bahasa. Yang ketiga, memiliki semangat dan energi yang besar serta dorongan yang kuat untuk mengenal lingkungannya. Dan yang terakhir ialah memiliki rasa ingin tahu yang besar dan keuletan yang gigih untuk memperoleh apa yang dihendaki. Selain dari ciri-ciri yang tadi, ada pula faktor penyebab timbulnya bakat. Menurut Mohamin tahun 1996 menyimpulkan bahwa keberbakatan merupakan istilah yang berdimensi banyak. Keberbakatan bukan semata-mata karena seseorang memiliki inteligensia tinggi, melainkan ditentukan oleh banyak faktor. Berikut faktor-faktor yang menyebabkan timbulnya bakat. Faktor-faktor penyebabnya ialah antara lain adanya hereditas, yang kedua lingkungan, dan yang ketiga itu adalah biologis. Nah, sekarang kita masuk ke dalam jenis-jenis anak berbakat. Yang pertama ada gifted. IQ-nya 140 sampai dengan 179. Anak gifted dalam kelompok ini bakatnya juga sudah tampak sejak kecil, dan prestasi yang dimiliki biasanya melebihi teman-teman sebayanya. Jika dibandingkan dengan orang normal, kemampuan adjustment terhadap berbagai problem hidup lebih baik, yaitu suatu proses psikososial yang berlangsung dengan cara mengelola tuntutan dalam keseharian dengan memodifikasi diri dan lingkungan di sekitar. Anak berbakat yang kedua itu ada genius, di mana EQ-nya lebih dari 180. Anak dalam kelompok ini memiliki kecerdasan yang sangat luar biasa. Bakat dan keistimewaannya telah tampak dari sejak kecil. Misalnya, sejak umur 2 tahun sudah dapat membaca, umur 4 tahun bisa berbahasa asing. Nah, itu tadi sebagian jenis yang saya sebutkan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Saya Nanda Yulia Fitri akan melanjutkan pembahasan mengenai superior IQ antara 120 sampai 129, yaitu anak dalam kelompok ini memiliki prestasi belajar yang cukup tinggi. Secara umum, anak dalam kelompok ini juga memiliki kemampuan yang tinggi jika dibandingkan dengan anak-anak pada umumnya. Ciri-cirinya antara lain cakap dalam membaca dan berhitung, perbendaharaan bahasanya luas, cepat memahami dibandingkan dengan anak-anak yang termasuk kelompok pandai, kesehatan dan ketahanan fisiknya pun lebih baik daripada anak-anak normal. Selanjutnya, bagian sangat superior IQ antara 130 sampai 139, yaitu anak sangat superior berada pada tingkat tertinggi dalam kelompok superior. Umumnya tidak ada perbedaan mencolok dengan kelompok superior yang telah saya bahas barusan. Selanjutnya, permasalahan yang dihadapi anak berbakat, yaitu ada 4. Yang pertama, labeling. Yang kedua, memberi nilai atau grading dalam bentuk angka. Yang ketiga, underachievement. Yang keempat, konsep diri. Permasalahan yang dimaksud labeling adalah menimbulkan harapan kepada kemampuan anak sehingga mengakibatkan beban mental jika anak tersebut tidak dapat memenuhi apa yang diharapkan oleh si pemberi label. Yang kedua, memberi nilai. Yang dimaksud memberi nilai pada di sini ialah memberi nilai berupa angka. Pemberian nilai angka bagi anak berbakat dapat menimbulkan permasalahan jika angka yang dimilikinya tidak menggambarkan kemampuannya. Mereka merasa kurang mencerminkan kemampuan yang sebenarnya. Yang ketiga ialah underachievement, yaitu mengalami berbagai tekanan baik di rumah, sekolah maupun teman sebayanya. Anak tidak menunjukkan perilaku sesuai tingkat intelektualnya dikarenakan kurangnya kepercayaan diri dari lingkungan yang mengalami berbagai tekanan baik dari rumah, sekolah maupun teman sebayanya. Yang keempat ialah konsep diri. Yang dimaksud di sini adalah anak-anak yang berbakat memiliki sikap yang sangat ambivalen terhadap keberbakatannya dan cenderung meresepsikan dirinya secara positif, namun menganggap bahwa lingkungannya itu teman sebaya dan gurunya memiliki pandangan negatif terhadap dirinya. Selanjutnya, dampak dari anak berbakat. Dampak positifnya ialah yang pertama, prestasi fisik yang dapat dicapai oleh anak-anak berbakat ialah mereka memiliki daya tahan tubuh yang prima serta koordinasi gerak fisik yang harmonis. Ini didapat dari France 1959. Yang kedua, yaitu anak berbakat mampu berjalan dan berbicara lebih awal dibandingkan dengan masa berjalan anak-anak normal. Dari Swanson 1979. Yang ketiga yaitu prestasi psikologi anak. Prestasi psikologi anak berbakat memiliki kemampuan emosi yang unggul dan secara sosial pada umumnya mereka adalah anak-anak yang populer serta lebih mudah diterima. Ini dari Greatheart Haworth 1980. Selanjutnya, terdapat pelayanan anak berbakat dan tujuan dari pendidikan anak berbakat di masa yang akan datang. Berikut penjelasannya. Tujuan umum dari pendidikan anak berbakat adalah mengembangkan dan mematangkan seluruh potensinya, dan potensi tersebut dijadikan alat atau sarana meraih prestasi dan masa depan yang gemilang. Anak berbakat menguasai sistem konseptual sesuai dengan kemampuannya. Anak berbakat merupakan anak yang mandiri, kreatif, dan membanggakan keinginan belajar yang tinggi untuk berprestasi. Pelayanan anak berbakat dapat berupa bimbingan belajar untuk mengembangkan kognitifnya, dengan pelatihan yang khusus untuk mematangkan kemampuannya dengan beberapa model layanan pendidikan antara lain
yaitu akselerasi bidang studi, yakni akselerasi untuk suatu bidang mata pelajaran yang paling menonjol dari anak berbakat. Pelayanan untuk satu siswa dilayani oleh seorang ahli yang mendampinginya, mendirikan pusat keterbakatan dan pengayaan materi mata pelajaran tertentu. Di slide selanjutnya akan membahas tentang penerapan pendidikan keberbakatan di Indonesia. Berikut penjelasannya. Di Indonesia sudah ada beberapa daerah yang telah mendirikan sekolah khusus untuk anak berbakat. Salah satunya adalah Daerah Istimewa Yogyakarta. Dinas Pendidikan Daerah Yogyakarta membuka pendidikan khusus bagi peserta didik cerdas istimewa atau bakat istimewa, yaitu berupa program pengayaan achievement dan gabungan program percepatan dengan pengayaan atau acceleration achievement. Selanjutnya, saya sebagai pemakalan ketiga, Zianeta Amadewi, akan melanjutkan pembahasan berikutnya, yaitu kita akan membahas mengenai solusi bagi anak berbakat. Yang pertama itu, menyiapkan perangkat khusus di sekolah bagi anak berbakat sehingga tanpa harus dipisahkan dari anak lainnya, kemampuan dan bakatnya tetap dapat dimaksimalkan serta menciptakan program akselerasi khusus untuk anak berbakat. Yang kedua, yaitu homeschooling, pendidikan non-formal di luar sekolah, seperti contoh Thomas Alva Edison, Helen Keller, Robert Boyle adalah siswa homeschooling di masanya. Yang ketiga, menyiapkan guru yang dapat melakukan pendekatan individual. Walau harus mengajar di kelas konvensional, dilengkapi dengan program sekolah yang jelas perangkatnya. Baiklah, kesimpulan dari persentase kami hari ini yaitu anak berbakat adalah anak yang memiliki kemampuan yang tinggi. Mereka memiliki potensi dan kemampuan kognitif yang jauh lebih tinggi dari anak-anak pada umumnya. Bakat ada yang diwariskan dari orang tuanya, tetapi ada bakat yang muncul karena sering dilatih. Para orang tua, guru dapat mengenali dan menggali potensi kecerdasan anak tersebut. Tujuan paling utama dari pendidikan anak berbakat adalah mengembangkan dan mematangkan seluruh potensi yang anak tersebut punya, sehingga potensinya dapat dijadikan alat atau sarana meraih prestasi di masa depan yang cerah ke depannya untuk anak tersebut. Nah, selanjutnya izinkan kelompok kami untuk memberikan sebuah kata motivasi. Semua orang itu jenius, tetapi jika Anda menilai seekor ikan dari kemampuannya memanjat pohon, dia akan menjalani hidupnya dengan percaya bahwa itu bodoh. Jadi semua orang itu jenius, jangan pernah beranggapan orang itu bodoh. Jadi semua orang itu memiliki kepintarannya masing-masing, memiliki kemampuannya masing-masing. Tidak ada orang yang bodoh. Baiklah, itu tadi persentase dari kelompok kami dan penutup dari sebuah kata motivasi. Kami ucapkan terima kasih telah mengikuti pembelajaran hari ini. Saya perwakilan dari kelompok 8, Zianeta Amadewi sebagai moderator mengucapkan Assalamualaikum